Halo semuanya, untuk menunjang tugas akhir Pancasila, kami akan melakukan wawancara terkait dengan hate speech dan juga kebebasan berekspresi di media sosial. Nah, target utama kami yakni orang-orang yang Gen Z dari kisaran umur 13 tahun hingga 21 tahun. Ikutin wawancara kami. See you. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Kalau nama saya sendiri tuh Faza Nur Aulia, biasa dipanggil Faza. Oke Kak Faza, salam kenal ya, aku Ode. Jadi aku mahasiswi dari Telkom University Surabaya. Jadi hari ini aku pengen wawancarain kakak terkait dengan kebebasan berekspresi di media sosial. Kakak berkenan nggak? Oh, berkenan banget. Jadi pertanyaan yang pertama, seberapa sering sih menurut kakak kebebasan berekspresi di dunia digital? Kalau menurut saya ya, di era digital seperti ini kebebasan berekspresi itu tentu saja tuh sangat bebas. Apalagi kita udah semudah itu dalam membuat akun di setiap sosial media, itu udah pasti bebas banget berekspresi di media sosial. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah kakak sering merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat kakak di media sosial? Kalau dari saya sendiri itu tergantung akun yang saya gunakan. Kalau misalnya akun yang saya gunakan itu istilahnya anonimus, itu saya bisa bebas mengeluarkan pendapat apa saja. Nah, tapi ketika saya misalnya menggunakan akun pribadi saya seperti first account Instagram, itu saya merasa was-was dalam hal tersebut ya, karena mungkin pendapat saya itu akan takutnya melukai orang kah atau hal ini gitu, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya ada, menurut kakak apa sih dampak terbesar dari hate speech di media sosial? Kalau menurut saya sih trending kayak semacam hate speech di media sosial sekarang itu sudah pasti pertama itu mengganggu yang namanya kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu pasti sangat penting kan untuk kehidupan kita. Jadi menurut saya yang paling berdampak ketika ada hanya hate speech dari orang ke orang itu adalah itu mental juga. Sama mungkin privacy, mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Dan yang terakhir ada, seberapa sering sih kakak ngeliat atau ngalamin hate speech di media sosial? Kalau aku ngalamin hate speech itu alhamdulillahnya nggak pernah, syukurnya aku nggak pernah ngalamin hate speech. Tapi kalau untuk kayak ngeliat orang terus kayak adanya hate speech di akun yang lain, itu udah sering banget. Kayak hampir setiap kayak buka konten-konten yang emang sensitif itu aku buka kolom komentarnya, wah banyak banget sih itu hate speech yang mungkin kayak kadang itu masih logis, kayak mungkin nyampeinnya tuh kurang enak aja, tapi emang logis. Tapi ada terkadang hate speech-nya tuh benar-benar menyerang secara personal gitu. Itu sih. Terus gimana sih tanggapan kakak tentang orang-orang yang sering banget ngetik hal-hal yang nggak pantas di media sosial, terus mereka itu selalu berlindung di balik HP mereka? Kalau menurut aku sih gimana ya, untuk hal tersebut itu kayak kita nggak bisa menampik hal tersebut, karena ya udah itu adalah dampak negatif dari digitalisasi. Maksudnya kayak orang tuh berani karena emang bukan dari dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya itu ada HP yang menjadi perantara. Jadi kalau menurut aku pastinya hal tersebut itu nggak bagus dong gitu kan. Tapi ya mau diapa gitu loh. Jadi kayak itu kembali ke kesadaran diri masing-masing gitu. Pendapat Kak Faza bagus banget sih ya guys ya. Jadi terima kasih ya Kak Faza udah mau diganggu sama kita. Kasih ya Kak. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ini kan kita ada penelitian mengenai hate speech dan kebebasan berekspresi di media sosial. Nah, aku mau tanya-tanya kakak seputar itu, boleh nggak? Boleh. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya kak. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, menurut kakak seberapa sering kebebasan berekspresi di dunia digital? Di media sosial ya? Iya. Menurutku sering sih akhir-akhir ini menemukan hate speech di media sosial. Apalagi kemarin masih masa pemilu kan. Ya itu banyak sih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa kakak merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat kakak di sosial media?
Menurutku bebas-bebas aja karena kita bisa menjadi orang lain atau bahkan anonim untuk mengungkapkan hate speech atau ya ekspresi kita lah, berekspresikan gitu. Selanjutnya menurut kakak apa dampak terbesar dari hate speech di media sosial? Mungkin lebih ke kesehatan mental ya, karena nggak semua orang tuh kuat terhadap hate speech yang ada di media sosial gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih ya kak, seberapa sering kakak melihat atau mengalami hate speech di media sosial? Kalau melihat cukup sering, tapi kalau mengalami sih alhamdulillah belum pernah kak. Baik, itu saja ya kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Makasih kak. I love this beat. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, ini buat keperluan tugas besar mata kuliah Pancasila. Aku boleh tanya nggak sih kak, seberapa sering sih menurut kakak kebebasan berekspresi di dunia digital? Sering banget sih, apalagi di sosial media sekarang udah banyak ya bisa buat akun-akun fake gitu buat berpendapat. Jadi itu bebas banget sih. Oke, kemudian apakah kakak merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat kakak di sosial media? Kalau aku pribadi sih takut ya, karena kan jejak digital tuh susah banget buat dihapus. Jadi kalau bisa salah kata itu takut banget sih. Menurut kakak apa dampak terbesar dari hate speech di media sosial? Lebih ke mental ya. Dari mental itu kan bisa ke fisik juga. Jadi hate speech itu bahaya banget sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir nih kak, seberapa sering kakak melihat atau mengalami hate speech di media sosial? Oh, sering banget. Apalagi di sosial media yang sering banget kita gunain kayak di TikTok, di Instagram itu banyak banget. Apalagi artis-artis, mau nggak artis juga banyak banget sekarang di hate speech. Oke, makasih kak atas waktunya ya. Jadi, kesimpulan dari wawancara hari ini yaitu perkembangan internet dan media sosial di Indonesia khususnya bagi Gen Z membawa dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi, tetapi juga menghadirkan masalah sosial seperti cyberbullying dan ujaran kebencian seperti hate speech. Meskipun sebagian besar Gen Z menganggap kebebasan berekspresi itu penting, penggunaannya di media sosial seringkali tidak disertai etika yang tepat dan bahkan menimbulkan ancaman emosional dan psikologis pada pengguna. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan regulasi yang mendukung penggunaan media sosial serta bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan positif bagi Gen Z. Terima kasih.